Itu sebenarnya dalam masa pencarian jati diri passion tadi ya. Karena ada satu momen di mana waktu itu udah berhasil, udah sukses di Singapura, udah punya kebebasan finansial. Terus saya ngerasa bahwa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses dibandingkan saat itu ketika udah berhasil gitu. Dan akhirnya saya sadar bahwa ya di hidup ini kita harus punya mimpi, kita harus punya tujuan. Ada yang namanya achievement, ada juga yang namanya fulfillment. Oke, kalau di hidup saya sebelumnya is all about achievement, berhasil ini, berhasil itu, tapi kan ya bukan cuma achievement, apa sih fulfillment, apa yang membuat hidup ini berarti. Dan akhirnya disitulah saya benar-benar I really want to create an impact. It's not just income, bukan hanya ingin mendapatkan income saja, tapi bagaimana bisa meng-create impact. Dan kalau ngomongin tentang yang passion, interest tadi, dan kenapa akhirnya jadi motivator, motivational speaker, karena saya tahu interest saya itu di bidang self-development. Saya suka banget baca buku, saya suka banget dengar-dengar inspirasi seminar self-development. That's my interest. Yang kedua, yang saya bisa pada saat itu, beberapa kelebihan saya yang banyak orang bilang, ya saya bisa public speaking. Saya tuh orangnya positif banget, di setiap situasi pasti senyum, ya kan, pasti orangnya tuh optimis gitu. Dan yang ketiga, keresahan terbesar saya pada saat itu adalah, saya tuh paling sedih kalau melihat seseorang yang menyerah begitu saja. Saya paling sedih concern saya adalah kalau saya ngelihat anak-anak, apalagi nanti kalau punya anak gitu ya, nggak memaksimalkan potensinya gitu. Jadi saya pengen orang itu selalu fight till the end and never give up. Dan akhirnya dari tiga itu, ya akhirnya saya bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Dan salah satunya menjadi motivational speaker. Itu salah satu anak turunan dari yang tadi, passion, interest, dan juga apa yang the world need. Karena buat saya pribadi, saya percaya bahwa inspirasi itu penting. Masukan input positif itu penting, tapi kita nggak bisa menggurui. Kita harus masuk ke keseharian mereka. Nah, yang paling sering ditonton, orang nonton lewat apa sih? Lewat YouTube kan, lewat YouTube. Nah, akhirnya saya pikir daripada saya resah, kenapa nggak saya bikin sesuatu yang positif di YouTube? Karena itu menjadi salah satu channel saya untuk bisa membagikan dampak positif tadi lewat video, lewat konten-konten yang baik, lewat interview dan seterusnya. Jadi itu adalah turunan dari ketika saya tahu apa yang saya suka, apa yang saya bisa, dan apa keresahan yang ada di masyarakat, dan karena saya punya solusi, jadi saya membuat itu. Impact itu adalah sesuatu yang berdampak, oke? Berdampak itu bukan berarti harus kayak berdampak ke jutaan orang, enggak. Sometimes sebenarnya berdampak ke orang sekitar kamu, anak-anak kamu, ya kan, tetangga, teman rekan kerja, itu saja sudah menjadi sesuatu yang positif. Jadi itu sih, I really want to create not just income, but it's also impact. Ya, it's not just about currency, mata uang gitu, tapi it's about legacy. Pada akhirnya ketika saya sudah meninggalkan dunia ini, karena semua orang juga pasti akan meninggalkan dunia ini kan, apa yang saya bisa tinggalkan. Intinya begitu saya ada di dunia ini dan ketika saya nggak ada tuh ada bedanya nggak sih? Kalau nggak ada bedanya kan sebenarnya kehadiran kita di dunia ini nggak ada efeknya dong, nggak ada manfaatnya. Oke, mungkin 3 poin penting, yaitu vision, action, dan passion. Jadi yang pertama harus punya mimpi dulu, harus tahu tujuan akhirnya mau kemana, mau buat apa, untuk siapa, ya kan? Harus punya visi, harus punya mimpi. Dan mimpi itu harus tinggi-tinggi ya, jangan takut mimpi tinggi. Yang kedua harus take action, karena strategi yang paling bagus adalah strategi yang dijalankan. Dan dalam prosesnya itu nggak mudah, kita harus bisa belajar dari kegagalan dan menghargai prosesnya. Dan yang ketiga adalah ya live it with passion. Passion itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang kamu cintai, tapi juga mencintai apa yang kamu lakukan. Karena proses menuju kesuksesan, apalagi berwirausaha, itu bakalan susah. Saya kasih tahu ya, ini bukannya manis-manis aja ya, bakalan susah, bakal banyak penolakan, bakal banyak kegagalan, kamu akan lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Dan kalau kamu nggak mencintai prosesnya dan menjadi anak manja yang hanya mau melakukan yang enak-enak doang, ya kamu nggak akan bisa sukses. Yes, karena lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi satu kesuksesan sudah cukup untuk bisa menghapus segala macam kesedihan kegagalan kamu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.